Salam damai, salam santai. Ketemu lagi di monolog santai bersama Hitrewa. Ternyata bikin konten dari waktu-waktu santai itu tidak semudah yang saya pikirkan. Makanya ada delay cukup lama untuk konten berikutnya ini. Tapi ya sudahlah, masih bekerja sama dengan Oi Design. Ini Instagramnya, silakan dihubungi kalau mau desain apapun, pasti keren. Oh my god! Wow! Oke, kali ini saya mau bicara tentang bela diri terbaik. Judulnya sih memang clickbait ya, bela diri terbaik. Padahal sebenarnya lanjutannya begini, bela diri terbaik untuk Anda. Jadi saya mau bicara tentang olahraga, khususnya olahraga bela diri yang masih saya tekuni sampai saat ini. Nah, sebenarnya di YouTube sudah ada begitu banyak rekomendasi bela diri terbaik, maka dibikin 10 bela diri terbaik lah. Oh, ini anak saya. Niko, jangan ganggu. Bentar ya. Oke, lanjut. Jadi di YouTube sudah banyak rekomendasi bela diri yang terbaik. Bahkan saya juga sempat waktu dulu mau menekuni dan mau terlibat dalam kegiatan berlatih bela diri. Ya, referensi saya salah satunya dari website atau dari video-video di YouTube. Nah, tetapi sebenarnya begini, ketika kita mau mencari bela diri yang terbaik, maka kita harus menyesuaikan itu. Kalau kita mau mencarinya untuk mengikuti kegiatan berlatih, kita harus mencari bela diri yang cocok dengan alasan kenapa kita mau berlatih bela diri. Dari pengalaman saya selama beberapa tahun menekuni bela diri, maka ada beberapa alasan yang menjadi motivasi sekaligus bagi seseorang untuk belajar bela diri. Alasan yang pertama adalah alasan kesehatan. Ngapain sih belajar bela diri? Oh, saya mau sehat. Nah, apa bela diri yang terbaik untuk kesehatan? Nah, alih-alih saya menyatakan 1, 2, 3, 4 daftar bela diri terbaik untuk kesehatan, saya malah akan memberikan Anda, para penonton, tips. Sebenarnya begini, pada hakikatnya semua aktivitas fisik yang merangsang dan menstimulasi fisik untuk bergerak, jika dilakukan dengan benar, dengan baik, itu pasti menyehatkan. Jadi Anda bisa bermain badminton, Anda bisa tenis, Anda bisa jogging, jalan, apapun. Dan kalau mau ditanya ke saya, aktivitas seperti apa, olahraga seperti apa yang paling sehat? Bagi saya pribadi, sebenarnya yang paling sehat itu adalah apa yang populer kita katakan nge-gym. Serius, nge-gym itu adalah aktivitas yang sangat sehat. Dia akan memadatkan tulang, menaikkan massa otot, memperbaiki peredaran darah, bikin mood tambah enak. Itu nge-gym. Dan saya sebagai aktivis, sebagai orang yang berolahraga bela diri, punya banyak cedera dari ujung jari-jari kaki, lutut, punggung bagian bawah, karena saya sering grappling, bagian atas, begitu banyak cedera. Tapi waktu saya dikenalkan dengan yang kita sebut secara populer nge-gym oleh Coach Imam di Kicks MMA, ini Instagramnya ada di sini, di Erma Didi, di Sulawesi Utara. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, maksudnya secara berproses, dan saya juga kaget, cedera-cedera saya itu lambat laun sembuh. Lutut saya yang sudah parah sembuh, jari kaki, ibu jari kaki yang bisa sembuh, siku, punggung, bawah, atas sembuh. Jadi kalau bagi saya sebenarnya yang paling menyehatkan ya yang nge-gym. Tapi ketika seseorang nge-gym itu bisa juga motivasi yang sebenarnya awalnya hanya untuk kesehatan, malah jadi berlebihan karena melihat orang-orang yang ke gym. Jadi ketika kita ke gym hanya untuk kesehatan, maka kata kuncinya adalah moderasi. Jadi semua gerakan kita bikin dengan teknik yang benar, tapi nggak mengejar apa-apa selain sehat. Jadi harus moderate, nggak boleh berlebihan. Tapi ketika kita lihat, wih,
ada bodybuilder datang latihan dan kita mulai terobsesi, wah otot dada saya harus begitu, otot bicep saya, tricep saya harus seperti itu. Nah, kita sudah lewat, kita udah nggak di alasan kesehatan lagi. Lalu, kalau memang ada begitu banyak aktivitas selain olahraga bela diri bisa menyehatkan badan, jalan jogging santai aja bisa menyehatkan, kenapa harus pilih bela diri? Nah, sampai di sini maka kita sudah bicara tentang apa? Selera. Kita udah bicara masalah hobi, seneng, suka. Kalau kita hobi, seneng, suka, tetapi tetap alasannya adalah alasan kesehatan, maka saya sebelum memilih sebuah aliran bela diri, maka saya kasih tips lagi. Pilihlah pelatih apapun bela dirinya yang mengerti soal kesehatan. Ini bukan masalah aliran. Kalau untuk alasan kesehatan, semua aliran bela diri itu halal dan baik. Tapi pelatihnya atau metode latihannya kita harus cermati. Karena begini, bagi saya, jika Anda berlatih bela diri hanya untuk sehat, maka cedera itu tidak boleh. Tidak boleh ditolerir. Jangan. Loh, kan mau sehat. Kenapa mau cedera? Cedera itu nggak enak. Siku yang kaku, lutut yang rusak, sendi-sendi yang terdampak itu nggak enak. Dan Anda berarti sudah tidak ada di alasan kesehatan itu. Lalu apa yang bisa dilakukan? Pilih pelatih yang mengerti tentang kesehatan, tidak memaksa Anda melebihi tujuan Anda, dan apapun itu. Loh, itu bela dirinya cuma napas-napas doang loh. Gerakannya kayak nari, napas-napas. Kalau memang dia punya motivasi hanya untuk sehat, ya silahkan. Jangan diejek. Apa itu bela diri seperti itu? Lah, emang dia cuma mau cari sehat kok. Napas-napas doang, terserah dia lah. Kalau yang penting orangnya ya sehat, mencapai itu. Muay Thai menyehatkan, yes. Membakar kalori, orang-orang yang mau kurus silakan. Muay Thai, kickboxing, boxing. Bahkan ada yang namanya, saya nggak tahu istilah bener nggak ini istilahnya, boxing gym. Jadi boxing yang dilakukan untuk kardio di gym. Gerakan-gerakannya seperti boxing, tapi hanya untuk bergerak, untuk kardio atau apalah motivasinya. Itu juga baik, tapi sekali lagi jangan sampai cedera. Karena saya pernah ketemu ada orang ikut yang seperti itu hanya untuk alasan kesehatan, tapi karena pelatihnya nggak ngerti cara mukul, hanya cuma lihat gerakan mukulnya begitu dan diajar ke kliennya juga seadanya, dan akhirnya tangan cedera. Nah itu sih. Jadi untuk alasan kesehatan, tips dari saya, pilih pelatih yang mengerti kesehatan supaya dia bisa membimbing Anda dengan baik. Pilih aliran bela diri yang regimen latihannya tidak membebani, tidak kurang, tapi pas untuk kesehatan Anda. Apapun bentuknya, mantap, semua bisa. Itu sih, salam sehat. A few moments later. Oke, kita sampai pada motivasi yang kedua. Oh, bukan cuma sekedar mau sehat, tapi mau terlibat dalam olahraga kompetisi atau sport kompetisi yang kompetitif, yang bisa ada pertandingannya. Nah, terus mana kira-kira ya sport martial arts yang terbaik? Yang terbaik adalah olahraga bela diri kompetisi yang terbaik adalah olahraga kompetisi yang dilakukan sesuai dengan aturan masing-masing. Serius, karena ketika olahraga ini sudah menjadi kompetisi, maka dia akan punya rules yang tertentu, dan kita tidak bisa menghakimi mana yang paling bagus jika yang dibedakan punya rules yang berbeda. Wah, BJJ jelek, lebih bagus boxing. Yang ngomong orang boxing dalam mindset boxing. Gak nyambung lah. Wah, ngapain sih belajar karate? Orang mukulnya ke badan doang, atau belajar bela diri yang mukulnya begitu. Loh, kan itu rulesnya. Kalau motivasinya hanya untuk kompetisi, ya biarkan saja lah, sesuai dengan aturan masing-masing. Nah, dan tips saya dari sini, pilihlah yang sesuai dengan kemauan Anda. Anda mau berkompetisi di mana? Di taekwondo silakan, di karate monggo, di jiu-jitsu silakan.
Lalu pilih pelatih, jika Anda memang mau terjun dalam kompetisi, pilih pelatih yang ngerti cara menang, yang paham cara menang, mungkin mantan atlet, atau dia sudah melatih atlet, dan bagus-bagus atletnya, jago dianya, pilih yang seperti itu. Nomor satu, selain daripada itu di atas segalanya adalah dia ngerti ngajar. Ada orang juga jago di sportnya, di tandingnya, tapi pas ngajarnya orang yang lihat dia ngomong apa sih? Harus dipilih pelatih yang ngerti ngajar supaya dia bisa membuat roadmap Anda untuk menang. Karena kan mau kompetisi tuh berarti mau berprestasi. Ya silakan pilih pelatih yang bisa mengantarkan Anda pada podium juara. Itu. Tapi saya juga kasih masukan. Ketika kita ada dalam olahraga kompetisi, maka cedera itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Nggak ada yang nggak cedera. Karena kita harus sparring, karena kita harus ngetes teknik, karena kita harus conditioning, dan itu kita dipaksa sampai limit yang paling bisa kita tahan. Do it! Just do it! Nah, harus seperti itu kalau mau berkompetisi. Nah, kalau kita mau memilih satu aliran bela diri yang menonjol dalam olahraga kompetisi, maka saya akan bilang satu nama, yaitu MMA. Setuju nggak setuju, MMA adalah satu ajang, satu konsep, satu sistem bertarung yang membuat semua pesertanya dari latar belakang bela diri apapun menyederhanakan semua teknik pada konsep yang pragmatis. Jadi yang dibawa ke oktagon hanya yang berguna saja, hanya yang bisa membawa keuntungan saja. Yang bunga-bunga yang lain ya itu sudah ditinggal semua, karena fokus utama dari pertandingan dalam konsep MMA adalah menang, KO atau kuncian, submission atau angka, tanpa memberi celah kepada lawan, karena spektrumnya sudah sangat luas, tanpa memberi celah pada lawan untuk lawan mengambil keuntungan dari kita. Apakah MMA adalah bela diri terbaik? Jangan, itu sudah jadi perdebatan saat ini. Saya nggak mau masuk di situ. Sebelum masuk ke situ, saya malah mau bertanya, apakah MMA adalah sebuah aliran bela diri? Itu dulu dijawab. Kalau saya merujuk kepada pendapat John Danaher, seorang pelatih kawakan Brazilian Jiu-Jitsu, grappling, no-gi, gi, dan MMA yang sangat terkenal, para murid-muridnya orang-orang hebat, termasuk Firas Zahabi, seorang pelatih di TriStar Gym Kanada, itu muridnya loh. Dan pandangan-pandangannya yang luar biasa hebat. Bagi dia, MMA sudah jadi aliran bela diri baru. Nggak ada lagi untuk MMA modern, nggak ada lagi yang bilang, oh saya striker, saya belajar grappling, sudah cukup saya naik oktagon. Nggak ada ceritanya. Itu sudah melibatkan cage fighting, itu sudah melibatkan shoot boxing, apalagi clinchnya beda. Oh saya pakai clinch Muay Thai, oh saya pakai clinch double underhook. Nah beda, mindsetnya udah berbeda. Jadi menurut John Danaher, apalagi ke ground, ke clinch, ke cage, itu udah berbeda. Makanya John Danaher pernah menyatakan bahwa MMA modern telah menjadi sebuah aliran bela diri yang baru, yang sementara berevolusi menuju pada bentuk-bentuk yang akan semakin berkembang. Jadi nggak ada bilang, oh itu cuma campuran. Ya memang sih mixed martial art, maksudnya itu bela diri campuran, itu dicampur aja, ground sama ini, strike sama ini. Untuk MMA modern enggak. Kalau saya ngajar, saya melatih MMA, maka saya sudah tidak pakai itu lagi. Saya memakainya konsep yang terbaru, yaitu bagaimana berlatih striking untuk MMA. Beda. Berlatih grappling untuk MMA itu sangat beda dengan grappling murni atau striking murni. Nah, itu dari pengalaman saya sih begitu. Jadi sekali lagi saya tekankan, untuk olahraga kompetisi, maka aliran bela diri yang paling hebat adalah aliran bela diri pada aturannya masing-masing. Semua jago kok. Semua jago. Tapi kalau mau diadu pada sebuah pertemuan di mana
semua konsep dipakai, ya MMA lah tempat Anda untuk membuktikan diri dengan rules, dengan aturan yang sudah dibikin. Terakhir untuk nomor 2 ini, bagi saya olahraga kompetisi, bela diri kompetisi sangat baik untuk membina mental petarung, dan saya sangat menganjurkan itu kepada orang tua yang punya anak. Sejak dini, bawalah mereka berlatih. Apapun, taekwondo yang populer untuk anak-anak ya. Ponakan-ponakan saya di Manado ada yang taekwondo, ada yang karate, dan sejak anak-anak. Mereka tuh diajar untuk mengerti itu bahwa di atas langit masih ada langit. Silat juga, bahwa kita harus menghargai guru, bahwa kita harus jujur, bahwa kita harus rendah hati. Kenapa rendah hati? Karena di dalam sparring, dalam pertarungan, menang kalah itu sangat biasa. Walaupun memang ego adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap fighter, tapi kerendahan hati mutlak. Dan tentu saja saya sangat merekomendasikan Brazilian Jiu-Jitsu yang memang saya tekuni, atau grappling, di mana kekalahan dan kemenangan itu sangat tipis, bisa kita alami dalam jangka waktu, dalam perbedaan waktu 2-3 menit. Baru menang kuncian di sini, ganti lawan di sana udah kalah kuncian, kalah posisi. Brazilian Jiu-Jitsu adalah satu olahraga, grappling khususnya adalah satu olahraga bela diri yang sangat menantang ego. Jadi Anda bisa membentuk diri di sana. Tapi memang begini, tapi kan itu ada orang bela diri sengak tuh, bikin jengkel. Nah, itu kembali ke pribadi masing-masing saya pikir. Tapi kalau bagi saya sendiri secara pribadi, saya lebih mengerti tentang mengakui orang lain, tentang objektif, tentang bagaimana sportif ketika saya terjun dalam dunia bela diri yang sistemnya yang kompetitif atau sport gitu. Oke, sekarang kita sampai pada alasan yang ketiga yang saya temui. Kenapa sih latihan bela diri? Alasannya apa? Supaya saya bisa bertarung. Maksudnya apa? Berkelahi dan menang melawan 200 orang. Itu lagi viral ya. Sampai bosen saya lihat dibicarakan, ada seorang master di sana yang mengklaim pernah berkelahi melawan 200 orang. Oke. Ada nggak bela diri yang untuk bertarung? Lah memang sebenarnya semua bela diri kan ya untuk bertarung. Tapi setelah dia jadi olahraga kan dia jadi beda. Tapi yang perlu saya ingatkan adalah begini. Bertarung atau berkelahi di luar sport, di luar event atau sistem yang berlaku. Nah kan kalau kita mau fight di sport, berarti ada matrasnya, ada ringnya, ada tempatnya, ada aturannya, pakai gamsil segala macam. Nah kalau terus, makanya saya sempat penasaran, orang-orang yang mau belajar bela diri untuk bertarung tuh maksudnya di mana? Mungkin di jalanan gitu ya, petatang petenteng di jalan, terus lihat ada orang, lu mau fight sama gua nggak lu? mau bertarung, mau berkelahi, mungkin begitu kali ya. Ini saya belum sampai ke bagian 4. Bagian 4 itu self defense. Bagi saya itu sangat riskan, keputusan untuk berkelahi di luar kompetisi itu adalah kebodohan. Ngapain? Anda mau membuktikan berdiri, Anda bahwa Anda jago gitu, kayak preman pasar gitu. Begini ya, preman yang kerjanya minum, mabuk, merokok, narkoba misalnya ya, itu kan dalam tanda kutip itulah ya preman gitu. Kalau mau fight dengan seorang yang sudah belajar bela diri, apalagi kualifikasi atlet, dia nggak akan bisa bertahan 2 menit mah hancur dia. Tapi kan ketika kita bicara berkelahi, berarti mindsetnya mengalahkan lawan dengan segala cara. Maka bisa dia bawa pisau loh. Bisa dia pakai batu atau apa yang benda keras atau benda tajam yang dia temukan di jalan, dan saling kita baku hantam di situ, dan ujung-ujungnya ngeri bos, saya atau dia yang mati. Jadi kalau bagi saya, untuk bisa bertarung maka mindset ini harus tepat.
kita akan bawa kemana pertarungan ini? Kalau dibawa ke bela diri, ke self defense, nanti saya bahas poin 4, ya itu berarti kita memang sudah terpojok, tidak bisa berbuat apa-apa, dan memang tidak bisa lari, dia datang, ya terpaksa. Mindset bela diri kan begitu, mindset self defense. Tapi kalau mau yang lain, mau yang lebih safe, ya bawa aja ke atas, ke nomor 2 tadi, ke kompetisi, bertaruh. Apakah saya pernah, kalau mungkin ada pertanyaan dari Anda, apakah yang ngomong itu, yang sementara itu pernah ada pengalaman berkelahi? Yes. Saya pernah ada pengalaman, belum terlalu lama, orang yang menyerang. Jadi posisinya kita ada salah paham di jalan, saya turun, dia menyerang. Pertama, menyerang dengan kata-kata. Dimaki-maki lah saya. Waktu itu saya jaga distance, dia makin mendekat dengan apa yang saya pelajari dari Gracie Jiu-Jitsu. Saya maintain distance-nya, bahkan saya kontrol dia. Nah, dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan saya. Kebetulan istri saya ada di mobil, dia akhirnya mengarahkan marahnya ke istri saya, dimaki-maki lah segala macam. Tapi saya tetap kontrol dan saya bawa dia keluar. Saya bilang istri saya, jalan aja, nggak usah dipusingin. Nanti saya yang urus. Karena kebetulan ke tempat saya dari TKP itu 200-250 meter lah. Terus dia bilang, terus lu mau apa ke saya? Saya bilang ya nggak tahu Pak. Anda mau apa? Maksud saya kalau mau berkelahi ya. Saya elbow 2 kali jatuh kayaknya ya. Cuman ya nantang tanpa saya memukul, tanpa saya melakukan apa-apa, biarin aja. Tiba-tiba dia ke mobilnya, ambil pisau, sreng. Waduh, pisau nih. Di sekitar saya banyak balok-balok dan kayu-kayu karena ada proyek yang ada paku-pakunya lagi. Wah, kan? Ya kan? Dan kita sudah belajar jaga jarak segala macam. Oke, saya ambil saja, itu pikiran saya. Tapi apa yang saya lakukan? Saya melakukan pertarungan yang paling mantap, yang kalau divideokan itu paling keren, yaitu lari. Itu adalah lari tercepat saya seumur hidup, 250-an meter, sampai rumah. Nah, kalau sudah di rumah, bukan sampai rumah sih, sampai lokasi aman gitu. Kalau sudah di lokasi di mana saya berkuasa, maka konteksnya sudah beda, sudah self defense. Jadi kalau bagi saya begini, janganlah, ini tips dari saya, janganlah berlatih bela diri untuk berkelahi. Itu tidak akan menguntungkan Anda. Kalau saya ladenin perkelahian itu, bisa saja saya tertusuk, bisa saja saya mati. Tapi kalau misalnya saya memang sudah hebat, sudah bagus, bisa saja saya menang dan dia yang mati. Tapi saya pasti, logikanya pasti ada sayatan, ada tusukan. Dan ketika dia mati, panjang bos urusannya. Nah kan bertarung kan untuk mengalahkan ya. Kalau misalnya dia tidak pakai barang tajam ya, tidak pakai pisau, mudah untuk misalnya di take down, boom. Kan kita drill take down itu berkali-kali dan sudah sampai bosan di take down. Tapi misalnya take down, kepalanya terbentur aspal, cacat umur hidup, siapa yang tanggung jawab? Kalau bagi saya sudahlah, bawalah ke ring, bawalah ke tatami, bawalah ke matras, dan silakan berkelahi di situ dengan aturan yang sudah diatur. Tapi sekali lagi, kalau mau ditanya saya, mindset atau aliran bela diri yang bisa dipakai untuk berkelahi, bagi saya untuk berkelahi ya, untuk bertarung, dia harus mencakup keseluruhan dari semua kemungkinan perkelahian. Seseorang yang mau berkelahi, bertarung, maka dia harus bisa striking, dia harus bisa grappling, termasuk di dalamnya clinching. Maka dengan begitu, saran saya, belajarlah yang paling lengkap, ya MMA, hanya itu. Kan nggak mungkin kita pukul-pukulan, bam, terus dia banting kita ke bawah atau kita jatuh ke bawah, lalu kita bilang, bentar Pak, bentar mas, bentar, kita berdiri lagi ya, baru kita berkelahi lagi ya. Kan omong kosong, ya pasti dia hajar terus lah.
dihajar terus ya, waktu kita di dalam teknik di ground and pound, apa jawaban kita kalau kita nggak pernah belajar itu? Sama, ada teman saya pelatih bela diri bilang, kita harus punya mindset bahwa dalam setiap perkelahian, lawan kita atau semua orang di jalan itu membawa senjata. Nah kalau ceritanya sudah begitu, kan rempong. Kita udah, wah kita tinju saya bagus nih, Muay Thai saya bagus, grappling saya keren, hajar dia. Tiba-tiba sementara berkelahi, keluar pistol. Ayo lo, ribet kan? Makanya nggak usah, lari aja, menghindar, kontrol emosi, hindari, jalan, tinggalin. Yang menang egonya dia, tapi kita menang nggak kenapa-kenapa, tidak berurusan dengan polisi. Oke. Saya sih nggak mau bertarung, tapi saya belajar bela diri itu untuk mempertahankan diri. Saya memilih aliran bela diri ini untuk self defense. Nah, ini dia. Kalau kita memang belajar tinju, belajar Muay Thai, belajar Jiu-Jitsu untuk bela diri, ingat baik-baik. Mindset kita adalah mindset self defense, dan mindset self defense itu yang terbaik adalah ketika kita tidak usah dan tidak pernah harus mengalami situasi itu. Justru kegagalan mindset bela diri adalah ketika kita terjebak dalam situasi di mana kita harus mempertahankan diri. Jadi prinsip, misalnya saya ambil prinsipnya guard retentionnya Gracie Jiu-Jitsu, kan itu dimulai dari frame untuk menjauhkan, supaya nggak perlu kita harus masuk sampai udah kewalahan baru kita bereaksi kan. Sebenarnya begitu sih. Misalnya cewek-cewek dalam tanda kutip yang dianggap kaum yang dianggap secara umum, saya sih nggak setuju ya, tapi ya dianggap dan sering menjadi sasaran dari kejahatan segala macam atau orang-orang yang random lah, biasanya kita jalan malam-malam ditodong segala macam, ya jalanlah berdua misalnya, atau kalau enggak ya pilihlah tempat yang pas, yang tepat untuk jalan daripada kita harus menghadapi itu. Lalu kalau memang sudah terdesak, ya kalau sudah terdesak maka wawasan kita dan kewaspadaan kita lah yang bertindak. Karena itu pernah saya menonton satu video tentang cara berlatih satu aliran bela diri yang mengkhususkan diri pada self defense, yaitu Krav Maga. Saya pikir, oh apakah kan banyak koreografi kayak disarm, pisau ditusuk, jatuh, pistol, gitu. Tapi ternyata itu hanya ada di koreografi untuk drill. Tapi kenyataannya pada waktu mau drill situasi nyata, maka yang saya nonton adalah satu cara mempertahankan diri yang dalam tanda kutip brutal. Misalnya kita ditikam, kita posisikan tangan seperti ini dan lalu serangan terus lalu lari itu. Tapi ya amit-amit lah ya, janganlah kita, siapapun kita ada dalam situasi itu. Dan kalau Anda bertanya apa bela diri terbaik untuk self defense, tergantung konteksnya. Krav Maga bagi saya cukup menarik. Brazilian Jiu-Jitsu asalnya memang dari self defense. Muay Thai akan mengajarkan Anda untuk mengatur range, mengatur ancaman supaya nggak mendekat. Boxing semuanya. Ada yang bilang, oh kalau kita pasti di jalan bisa bertahan karena kita belajar bela diri yang ini misalnya. Ya silakan. Tapi ya begini, self defense harus diuji dengan konfrontasi yang mendekati realnya situasi. Jadi misalnya saya pernah nonton video self defense, woman self defense dari Gracie Jiu-Jitsu misalnya. Betul-betul orang yang menyerang itu seperti hendak memerkosa, karena korbannya yang akan self defense itu perempuan. Betul-betul laki-laki berbadan besar dan datang untuk memperkosa, dan posisinya betul-betul real seperti mau diperkosa. Lalu dengan teknik yang sudah dilatih dengan baik, si wanita ini, perempuan ini melakukan gerakan dan bisa collar choke, bisa triangle,
Bahkan kalau dia bisa duduk, dia bisa gilotin. Setelah itu melarikan diri. Nah, saya pikir nanti saya akan bahas lebih lanjut lagi tentang MMA dan tentang self defense di kemudian hari di episode berikutnya. Tapi untuk self defense ingat baik-baik. Mulai dari mindset, kita harus mengamankan diri kita kapanpun, dimanapun kita berada. Waspada secara total. Itu self defense yang terbaik. Nanti setelah kita tidak bisa menghindar apa-apa lagi, baru ya memang kita harus fight. Gitu. Oke, itulah kira-kira beberapa pendapat saya tentang bela diri yang terbaik dengan 4 alasan itu, berdasarkan 4 motivasi orang-orang belajar bela diri. Saya tutup dengan ini. Bagi saya, kita harus menghindari rasa aman dan kepercayaan diri yang palsu. Dan para pelatih, tolong jangan berikan rasa aman dan kepercayaan diri palsu kepada klien Anda, apalagi member reguler. Tidak seperti itu. Oh, latihan sama saya, nanti habis ini kalau diserang orang di jalan, sudah bisa. Situasi di jalan, situasi di real life, itu tidak bisa kita prediksi. Ada begitu banyak, 1001 bahkan 1.000.001 kemungkinan. Dan jika seseorang sudah memiliki rasa aman dan kepercayaan diri yang palsu, padahal yang dia latih sebenarnya hanya untuk kardio, teknik-teknik kardio, yang dia latih gerakan-gerakan yang dikoreografikan sedemikian rupa, jadi hafalan. Aduh, kita akan melihat peristiwa yang gak enak ketika dimana dia dengan sangat yakin menghadapi tantangan orang dan berujung pada sesuatu yang fatal. Hindari rasa aman dan percaya diri yang palsu. Tetap harus mengerti diri kita, pencapaian kita, kemampuan kita seperti apa, dan hindari konfrontasi di jalan atau dimanapun yang bukan di situasi yang aman. Hindari. Jika memang tidak bisa dihindari, ya pergunakanlah semua yang Anda pelajari untuk bisa bertahan hidup. Berikut, bagi yang mau memilih aliran bela diri dan atau pelatih bela diri, langsung jauhi pelatih atau aliran bela diri yang memberikan Anda klaim-klaim yang terlalu muluk, bahkan terkesan irasional. Oh, kalau belajar ini langsung bisa kebal. Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung kebudayaan. Kebudayaan itu berbeda. Kita ini lagi bicara aliran bela diri. Nanti ada tentang masalah budaya kita bahas lain lah. Karena begini, kepercayaan pada budaya itu levelnya ada, bukan level itu dunianya itu ada pada, dalam tanda kutip, iman. Percayanya itu udah masuk area religiositas. Misalnya dalam kebudayaan saya seorang Minahasa misalnya, ada nggak yang melatih atau memberi kekebalan dalam konteks budaya Minahasa? Ada. Dan prakteknya ada, masih ada sampai sekarang. Bahwa dia akan kebal karena istilahnya opok, dotu atau leluhurnya masuk di dia dan memberikan dia kekebalan. Itu kan berarti sudah bicara soal iman, dan kita ya kalau masalah itu ya diserahkan kepada iman masing-masing. Tapi kalau saya bicara bela diri, maka saya bicara sesuatu yang empirik, yang menuntut pembuktian dan yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Nah, kalau sudah bicara sesuatu yang dilihat dengan kasat mata, maka itu harus terbukti. Jangan percaya pada klaim yang terlalu muluk. Saya bisa berantem melawan 200 orang. Woi, katakanlah 200 orang itu tidak terlatih. Katakanlah 50 orang yang engkau pukul itu tidak terlatih. Lawan satu aja itu orang yang terlatih, ribetnya minta ampun, susahnya minta ampun. Orang ngos-ngosan, 5 menit di oktagon. Pas jeda ronde, udah mau mampus. Gimana 200? Katakanlah mereka tidak terlatih, tapi ini 200, bos. Sudahlah. Pokoknya kalau yang klaim-klaim irasional tuh udahlah. Kecuali nama Anda
Naruto. Silakan. Oke. Sekian dulu untuk kali ini. Nanti saya cari waktu santai lagi untuk share apa-apa yang bisa saya bicara. Moto kita untuk bicara bela diri, pakai otot, tapi juga pakai otak. pakai otak. Salam santai, salam damai.